Assalamualaikum warganet. Simak nih, gue nelpon siapa. Halo Paul Zhang, udah ketangkep belum? Saya presiden dunia maya. Saya lihat Anda bikin ulah di dunia maya. Memang di Islam itu apa aja di masalah ya. Memang ada damai apa aja mau jadi masalah bisa dah pokoknya. Islam itu tiada hari tanpa masalah pokoknya. Setiap hari selalu ada masalah. Dari masalah jempol kaki sampai masalah titit sampai masalah apa pokoknya jadi masalah deh pokoknya. Ya ketombe apa semua. Nah itulah. Ya mau diapain lagi ya. Nah, kita pokoknya tiap hari kita beritakan kebenaran. Kalau Anda berjiwa Pancasila dan bertoleransi, harusnya Anda tidak usah membahas atau mengintimidasi agama lain, apalagi menghina Islam seperti itu. Karena saya Islam, sekarang ini hanya mau bahas tentang Islam saja. Saya tidak mau tahu tentang agama Anda, karena saya lihat di video Anda beberapa kali menghina Islam. Ya biarin saja itu memang memang mereka apa saja ya tentu saja bisa jadi masalah. Kalau orang Islam itu memang begitu, makanya kita kasih tahu Nabi kamu tidak masuk surga. Udah selesai. Memang apa? Nah, mau diapain? Nabinya tidak masuk surga. Nah, umatnya itu hanya membeo saja, itu tadi ya, karena ini kan agama ilusi kan, agama ilusi. Karena nabinya berdelusi ya, makanya kitabnya kan kitab asumsi, umatnya berhalusinasi. Itu karena Anda gak tahu. Makanya Indonesia nggak maju-maju selama masih mayoritas Islam. Saya mau jelaskan latar belakang Islam. Islam adalah agama sejak manusia pertama, yaitu Nabi Adam. Dengan bukti Adam yang membangun Ka'bah pertama kali. Singkat cerita, adapun kitab-kitab yang diturunkan sebelum Al-Quran adalah Zabur, Taurat, Injil. Banyak dirubah oleh ahli-ahli kitab yang terkena bisikan iblis, karena iblis ingin menyesatkan manusia dan pada masa itu masih kuno, sehingga sangat memungkinkan untuk merubah ajaran-ajaran kitab-kitab suci terdahulu tersebut. Dengan bukti banyaknya perbedaan-perbedaan ketuhanan pada masa itu, lahirlah Nabi Muhammad dengan mukjizat kitab suci Al-Quran menjadi kitab terakhir, karena dilindungi oleh Allah keasliannya. Makanya Al-Quran sejak zaman Nabi sampai sekarang dan sampai kiamat pun tidak akan berubah walau satu huruf pun. Oh Akbar, bacok, kubrak, cus, olala bebe. Usah, diajak maju nggak bisa. Jadi kalau saya mengatakan Muhammad, kalau saya mengukur Muhammad, ya, saya mengukur nabinya orang Islam dengan Alkitab saya. Boleh nggak? Boleh dong. Oke, apa tanggapan Anda? Boleh bahwa Muhammad cabul, karena dia selalu pengen kawin. Kalau dia nggak cabul, dia pasti kawinnya nenek 70 tahun. Tapi karena dia kawinnya jauh lebih muda, bahkan ada anak kecil satu kan. Awas jangan tertipu dengan apologet seperti ini ya. Itu palsu. Ya apologet Kristen, jangan kali lagi bilang Muhammad pedofil. Islam adalah agama rahmatan lil alamin. Tetapi dia mengawini anak di bawah umur, itu salah kalau dalam undang-undang Eropa. Salah satunya untuk bisa mengangkat derajat perempuan. Mengawini anak di bawah umur, yang benar. Ya itu termasuk cabul. Anak di bawah umur dikawinin, menstruasi, ya belum. Ya kan? Beginilah kalau non-muslim ikut bahas tentang agama Islam. Masih jauh di sana. Demi Allah saya katakan, itu racun yang Anda tanamkan. Anda salah baca. Ukuranmu apa? Ya kan? Kalau membaca itu yang jelas riwayatnya. Jadi gini, dulu banyak orang merendahkan perempuan, bahkan seenaknya. Dulu di Cina ada raja yang kaisar itu beristri 1000. Sebelumnya ada lagi kan lebih banyak lagi. Zaman jahiliyah di Eropa itu banyak juga seperti itu. Ya soalnya wanita diremehkan di zaman itu. Bahkan ada yang perempuan diperjualbelikan seenaknya. Suami bisa tukeran istri, perzinahan, karena suami kurang puas dengan istrinya. Itu banyak terjadi. Nah pas datang Islam, turunlah ayat Al-Quran ini. Diluruskan itu semua, diarahkan dengan baik, memperlakukan perempuan itu. Perempuan pun
mendapat keistimewaan-keistimewaan ikatan pernikahan seperti Islam saat ini. Diberikan hak di situ, diberikan bagian warisan dan lain-lain. Itu semua untuk mengangkat derajat perempuan. Dan karena Allah itu maha tahu, maha pengertian terhadap umatnya, tiap rumah tangga kan pasti ada problem. Jadi daripada Anda berzina, jadi para suami boleh berpoligami asalkan istrinya setuju dan dibatasi sampai 4 istri. Tetapi di Al-Quran ada opsi lebih baik satu saja dan bersabarlah. Nah, cuman Nabi Muhammad yang diberikan petunjuk untuk menikah dengan 9 perempuan di hadis Al-Bukhari. Dan itu pun bukan untuk duniawi apalagi seksual. Anda salah bilang istri Nabi muda semua. Istri Nabi ada juga yang lebih tua dari Nabi. Karena itu semua perintah Allah untuk menjadi suri teladan manusia. Sebab jodoh manusia beda-beda, ada yang lebih tua, ada yang sepantaran, ada yang lebih muda, dan berbagai sikon yang berbeda. Terus kenapa dinikahkan dengan Aisyah yang masih umur 9 tahun? Itu perintah Allah. Karena Aisyah anak yang cerdas untuk mewarisi keilmuan Nabi dan tidak berhubungan badan sampai balik. Makanya dari Aisyah tidak memiliki keturunan. Dan jangan Anda bilang anak kecil dinikahi kakek 50 tahun. Mana ada orang tua begitu. Makanya dibaca konteksnya dulu. Dulu dengan sekarang, orang zaman dulu itu beda dengan kita sekarang. Mereka udah terbiasa menikah muda. Zaman-zaman dulu Raden Ajeng Kartini itu berapa usianya saat dipinang? Jangan sembarangan mengatakan cabul-cabul kamu itu. Sesuatu dilihat konteksnya dulu, dibaca dulu, dilihat apa hikmahnya yang terjadi. Kan untuk belajar kehidupan di rumah tangga, bagaimana mandinya Nabi di rumah tangga, bagaimana bangun tidurnya, bagaimana Nabi di dalam rumah, bagaimana solusi problem rumah tangga. Kenyataannya setelah dewasa, Aisyah menyampaikan semua itu. Akhirnya jadi hadis sebagai pedoman yang jarang didapatkan di luar rumah. Sehingga tuntunan Rasul itu lengkap. Bagaimana membahagiakan istri yang lebih tua, bagaimana membahagiakan istri yang sepantaran, bagaimana membahagiakan istri yang ABG. Dengan berbagai sikon, pasti sudah ada tuntunannya. Namanya juga model. Rasulullah itu model untuk dicontoh manusia. Kan jodohnya manusia kan beda-beda. Ada yang punya jodoh ABG, ada yang punya jodoh janda. Ya Rasul itu contohnya. Ya kalau untuk manusia ya jadi contoh, ya harus benar-benar asli dari manusia lah. Sehingga seluruh problem kehidupan itu sudah ada solusinya sesuai yang dipraktekin Rasulullah. Tapi saya nggak tahu kalau begitu